Halo semua, kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Setiawan. Di video kali ini saya akan membahas tutorial membuat website dan e-commerce pada Odoo 16. Nah, langsung saja kita akan next slide. Nah, kita akan masuk ke skenarionya, yaitu PT Jaya Abadi melakukan kerjasama dengan PT Tunas Bangsa untuk membuatkan website perusahaan furnitur mereka. Proses website dijalankan dengan request desain yang elegan dan semenarik mungkin. Dalam isi website terdapat sebuah e-commerce yang akan digunakan untuk pelanggan memesan barang tidak perlu untuk datang langsung ke toko. Terdapat beberapa barang yang memiliki ketentuan harga sebagai berikut ini. Yang pertama ada meja kantor dengan kuantitinya adalah satu dengan harga 250.000, dan nomor 2 yaitu kursi kantor dengan kuantiti satu dengan seharga 130.000 dan diskon 10%. Yang terakhir yaitu lemari kantor dengan kuantiti satu dengan seharga 375.000 dan terdapat kupon sebesar 15%. Nah, selanjutnya saya akan membahas komponen website pada bagian Excel yang telah diberikan. Nah, saya ke bagian pada Excel, yaitu komponen websitenya pada bagian About Us, kemudian pada bagian News, kemudian pada bagian Shop, dan terakhir yaitu Event. Nah, setelah membahas komponen website dan skenario, langsung saja saya akan masuk atau login ke akun database Odoo saya. Nah, langsung saja kita akan mulai. Nah, pada kali ini saya sudah masuk ke akun database saya. Nah, pertama-tama kita masuk ke home menu dan kemudian kita akan masuk ke menu setting, dan kemudian kita pada bagian setting kita akan scroll ke bawah dan kita akan mengaktifkan developer mode untuk berjaga-jaga saja terlebih dahulu. Nah, setelah mengaktifkan, teman-teman pastikan pertama-tama menginstal modul website. Di sini saya telah menginstalnya dan menginstal modul yaitu event, karena sebelumnya saya ke bagian komponen websitenya terdapat event. Nah, di sini saya sudah juga telah menginstalnya. Oleh karena itu langsung saja saya akan masuk ke modul websitenya, yaitu dengan pada bagian home menu kita akan masuk ke bagian modul website. Nah, di sini saya telah masuk ke menu modul website ya. Nah, cara membuat website yang baru itu gimana sih? Nah, caranya itu pada bagian configuration, kita akan pilih bagian menu setting. Nah, pada bagian menu setting, di sini saya akan membuat klik bagian new website. Nah, di sini saya akan menamakan nama website saya yaitu NovaFest, dan langsung saja pada bagian website domain kita kosongkan saja, dan pada bagian yang lainnya kita akan sesuai default, tidak kita apa-apakan. Langsung saja kita akan mengklik tombol create. Nah, pada create kita akan langsung masuk diarahkan pada bagian ini ready to build the perfect website. Nah, langsung saja kita akan mengklik tombol let's do it. Nah, pada bagian tampilan ini saya akan membuat sebuah bisnis website dengan tujuan untuk membuat sebuah furniture store bisnis, dan main objektif saya itu untuk mendevelop suatu brand. Nah, di sini saya akan memilih template warnanya, yaitu saya akan memilih merah biru. Nah, berdasarkan awal tadi saya di sini akan memilih yaitu pada bagian events, kemudian pada komponen news, kemudian pada komponen shop, dan terakhir saya akan memilih komponen yaitu about us. Nah, di sini langsung saja kita akan mengklik build my website. Nah, di sini kita akan memilih frame-nya atau tampilan website-nya. Di sini saya akan memilih yaitu pada bagian ini kita akan klik saja. Nah, di sini kita akan menunggu hasil website jadinya. Kita akan menunggu saja building websitenya hingga selesai. Nah, di sini setelah tadi kita selesai building website kita, di sini telah terdapat template yang telah dibuat dari Odoo-nya. Nah, di sini pada bagian home, sesuai pada template kita tidak apa-apakan dan hanya fokus ke bagian langsung saja ke komponen website yang telah kita dapatkan pada Excel. Nah, di sini saya akan memulai dengan pada bagian About Us, dan sebelumnya di sini nama website saya yaitu NovaFest yang telah
kita buat pada bagian building website sebelumnya. Nah, langsung saja kita akan masuk ke bagian About Us. Nah, pada bagian About Us, kita akan mengklik Edit terlebih dahulu untuk mengeditnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke menu Edit, dan di bagian About Us pada template yang bawahnya, di sini saya memakai yaitu blocks-nya. Di sini saya memakai text image, tapi image-nya di sebelah kanan. Di sini saya memakai yang ini, kita tahan, kita seret ke bawah, kita tarik. Nah, namun di sini karena saya telah membuat, jadi saya tidak perlu. Di sini saya akan langsung saja menghapusnya. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat yaitu PT Jaya Abadi Furniture dengan kesimpulan atau namanya yaitu deskripsinya. Di sini saya telah membuat pada notepad. Nah, ini saja langsung kita kopas. Nah, ini adalah About Us dari perusahaan saya, dan saya akan mengganti gambarnya yaitu dengan cara klik gambar, kemudian ke bagian image, ke replace. Nah, pada bagian replace kita upload an image. Nah, pada bagian upload an image kita pilih About Us, kita open. Nah, di sini telah saya ubah gambarnya menjadi About Us. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengganti atau blocks ini saya menggunakan blocks template yang ketiga, yaitu saya memakai image to text. Kita tarik terlebih dahulu dan kita taruh di bawahnya. Nah, namun karena saya sudah membuat sebelumnya, jadi saya tidak perlu dan akan menghapus template yang di bawahnya. Kita hapus. Nah, di sini juga saya telah membuat template About Us tentang diri saya, yaitu di bagian notepad. Di sini saya sudah membuatnya. Saya akan mengkopasnya atau mengcopy paste. Nah, di sini saya akan ganti terlebih dahulu deskripsinya. Nah, juga pada bagian gambar sama seperti tadi, kita ke bagian customize, kemudian kita akan replace. Nah, kemudian saya akan upload an image. Kemudian saya akan memilih foto yang setelah saya siapkan. Nah, di sini setelah saya siapkan. Nah, langsung saja setelah seperti ini pada bagian About Us, saya hanya tampilannya seperti ini. Ada tentang deskripsi perusahaan dan ada foto deskripsi saya. Langsung saja setelah itu saya akan melakukan save. Nah, setelah kita men-save, berarti di sini kita telah melakukan komponen yang pertama yaitu About Us. Kemudian kita selanjutnya akan membuat news. Komponen yang kedua, news. Nah, kemudian kita akan memilih ke blog post. Nah, pada bagian blog post page kita akan klik bagian new. Nah, kemudian kita akan pilih news. Dengan title kita kasih nama yaitu Promo Big Sale 11. Kita akan langsung saja save. Nah, setelah seperti ini saya akan mulai mengedit atau membuat deskripsinya dengan cara kita klik edit. Kemudian kita akan mengganti deskripsinya terlebih dahulu, yaitu setelah membuat deskripsinya saya akan pada bagian customize saya akan melanjutkannya dengan pada bagian blog post cover. Saya akan menambahkannya yaitu covernya kita upload an image. Nah, di sini saya akan memilih yaitu 15 sales promo yang telah saya siapkan. Nah, kita akan menunggu saja. Nah, di sini telah terganti yaitu covernya dengan promo big sale. Langsung saja saya akan men-save terlebih dahulu. Nah, setelah tampilan seperti ini, yang berarti saya telah buat news pada komponen website. Nah, langkah selanjutnya saya akan membuat yaitu pada bagian shop produk sesuai dengan skenario yang telah di awal kita buat. Nah, sebelum langsung masuk ke bagian shop,
Pertama-tama kita pada bagian unpublish, kita publish checklist terlebih dahulu. Nah, setelah di-publish, kita akan masuk ke langkah berikutnya, yaitu ke bagian shop. Dan mula-mula kita akan masuk ke e-commerce terlebih dahulu, dan kemudian kita akan masuk ke bagian produk. Nah, pada bagian produk, langsung saja kita akan mengklik bagian new. Nah, pada bagian new, di sini kita akan membuat produk yang pertama, yaitu meja kantor. Dan sales price-nya yaitu 250.000. Nah, selanjutnya di can be sold, can be purchased-nya tidak apa-apa kita itu kan. Pada bagian ini kita akan masuk ke consumable, produk type-nya consumable, order quantity, dan produk kategorinya kita sesuaikan default saja dengan pajak 11%. Kemudian kita akan klik bagian foto untuk menambahkan gambar. Di sini saya telah memilih meja kantor. Nah, setelah selesai mengeditnya, langsung saja saya akan mengklik save. Kemudian pada langkah berikutnya saya akan mengklik new. Kemudian di sini saya akan menambahkan selanjutnya, yaitu kursi kantor dengan sales price-nya yaitu 130.000 dengan pajak 11%, dan yang lainnya kita akan sesuaikan default saja. Langsung saja saya akan menambahkan gambar terlebih dahulu lagi. Di sini saya akan menambahkan yaitu kursi. Nah, setelah selesai saya akan mengklik tombol logo save. Nah, selanjutnya saya akan membuat produk yang terakhir. Langsung saja saya akan klik new. Kemudian saya akan membuat produk terakhir, yaitu lemari kantor seharga 375.000 dengan pajak 11%, dan yang lainnya kita samakan saja sesuai default. Langsung saja saya akan menambahkan foto terlebih dahulu lagi, yaitu lemari kantor. Dan kemudian terakhir kita akan melakukan save. Nah, di sini kita telah membuat 3 jenis produk berdasarkan skenario, dan langsung saja saya akan ke menu products dan akan langsung saja mengeceknya terlebih dahulu apakah telah masuk. Nah, di sini telah terdapat meja kantor, kursi kantor, dan lemari kantor ya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan masuk ke menu website, dan kita akan masuk ke bagian shop. Nah, pada bagian shop kemudian kita akan mencari produk yang telah kita buat tadi, yaitu meja kantor. Nah, meja kantor dengan harga 250.000, langsung saja kita add to cart. Nah, di sini pada bagian belanja terdapat meja kantor. Langsung saja kita akan masuk ke menu configuration dan kita akan masuk ke menu setting. Nah, pada bagian menu setting, dan pastikan kita setting of website-nya pilih yaitu NovaFest. Nah, pada bagian NovaFest, pastikan kita scroll ke bawah terlebih dahulu dan klik bagian yaitu shop products, dan pilih pada bagian discount, loyalty, and gift card. Nah, pada bagian setting di sini kita akan langsung saja setelah mengchecklistnya discount, kita akan mengklik pada bagian save. Kita akan menunggu saja terlebih dahulu proses save-nya, dan setelah itu kita akan masuk kembali ke website kita. Kemudian kita akan masuk lagi ke bagian homepage. Setelah masuk ke menu homepage website modul kita, langsung saja saya akan mengklik dan saya telah masuk ke website saya yaitu NovaFest. Kita klik bagian e-commerce, kemudian kita akan klik bagian discount and loyalty.
Nah, pada bagian diskon loyalty langsung saja kita akan mengklik bagian new. Nah, kemudian di sini program name-nya akan saya menambahkan yaitu diskon kursi menyenangkan. Pada bagian program type-nya pilih pada bagian diskon code, kemudian pada currency yaitu IDR, dan pada bagian rewards kita klik terlebih dahulu dan kemudian diskon 10% dan mengklik pada bagian spesifik produk, dan pada bagian spesifik produk kita akan membuatnya di bagian kursi kantor. Nah, di sini kursi kantor, langsung saja kita akan save and close. Nah, di sini setelah membuat kursi kantor dengan diskon 10% dan diskon code, kita langsung saja mengklik tombol save. Nah, kemudian kita akan ke diskon and loyalty kembali, dan kemudian kita akan new lagi, dan kita akan membuat kupon untuk lemari kantor dengan program type-nya yaitu coupons dan currency-nya IDR, dan pada bagian rewards kita klik terlebih dahulu. Nah, di sini reward type-nya yaitu discount, dan diskonnya yaitu 15 dengan spesifik produk. Spesifik produknya yaitu lemari kantor. Langsung saja kita akan save and close, kemudian kita tidak lupa dengan klik tombol save. Kemudian kita akan masuk ke diskon loyalty. Nah, di sini kita telah membuatnya yaitu diskon kursi menyenangkan dengan kupon promo lemari kantor. Kemudian kita akan masuk ke navbar site dan kita akan masuk ke homepage terlebih dahulu lagi. Dan setelah masuk ke menu homepage, kita akan masuk ke bagian shop. Kemudian langkah berikutnya, kita setelah selesai membuat meja, katalog meja, sekarang kita akan masuk ke kursi kantor. Di sini saya akan mencarinya di search kursi kantor. Nah, kemudian saya akan klik add to cart apakah diskonnya sebesar 10% sudah masuk. Nah, sebelumnya karena terdapat kesalahan, kenapa tidak keluar, yaitu pertama-tama kita klik pada bagian discount code, kemudian kita akan mengklik atau pada bagian e-commerce, discount and loyalty. Nah, di diskon kursi menyenangkan terdapat conditional rules atau aturan berikutnya, yaitu di sini kita harus memakai diskon code promonya yaitu promo code 93B. Di sini kita bisa langsung kopas itunya terlebih dahulu. Ini kita close saja, dan kemudian kita ke homepage dan kita akan masuk ke shop atau langsung saja ke keranjang. Di sini kursi total telah masuk. Nah, di sini diskon code-nya di sini kita pastenya pada bagian sini dan klik apply karena saya sebelumnya sudah, dan telah masuk diskon promo 10%. Nah, di sini telah terdapat ya 15% kupon untuk lemari kantor. Nah, yang berarti kita telah selesai pada bagian komponen shop, yaitu pada bagian produk kita telah membeli sebanyak 3 produk. Nah, sebelumnya karena terdapat masalah juga di sini saya telah melakukan atau pengeditan di pada bagian produk, yaitu setiap produk yang telah tadi kita buat di pada bagian tengah-tengah taksnya di sini saya hapus ya. Ini customer taksnya di sini saya hapus, meja kantor, kursi kantor, taksnya saya hapus juga, dan kemudian lemari kantor, taksnya saya hapus. Mungkin segitu saja pada bagian shop. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke site, ke homepage, kemudian kita akan masuk ke bagian events. Nah, pada bagian events atau komponen events, langkah berikutnya yaitu kita akan membuat suatu event baru dengan cara klik site, kemudian pada bagian events. Nah, pada bagian event page, setelah mengklik site, kita akan klik new. Kemudian pada klik new, di sini saya akan membuat yaitu venue-nya, yaitu di sini saya akan membuat Shanghai Preto Corpus Furniture. Langsung saja saya akan mengklik save. Nah, kita akan menunggu saja di sini.
telah terbuat, yaitu webinar kualitas barang hingga sampai ke tangan customer. Di sini kita akan publish terlebih dahulu. Di sini masuk kepada bagian kategori all events. Sekarang kita akan mengeceknya ke bagian events, yaitu webinar kualitas barang hingga sampai ke tangan customer. Nah, berarti kita telah sukses melakukan keempat jenis komponen, yaitu shop, event, news, dan terakhir about us. Mungkin segitu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat video yang saya berikan. Sekian dan terima kasih telah menonton.